Gereja Katolik selalu menjadi daya tarik bagi banyak orang. Hampir setiap tahun banyak orang menyatakan niat masuk menjadi anggota Gereja Katolik. Setiap orang mempunyai motivasi macam-macam untuk bergabung. Sekarang mari kita mendengarkan sebuah kesaksian dari saudari kita, Jessica. Dia adalah seorang Protestan lalu bergabung menjadi Gereja Katolik. Hai, nama saya Jessica, mahasiswa baru di OSU. Saya dibesarkan di gereja Protestan, terlibat sepanjang hidup saya. Kami berhenti pergi ke gereja untuk 1,5 tahun dan kemudian di akhir tahun terakhir sekolah menengah, saya tiba-tiba pada suatu hari Minggu merasa ingin kembali ke gereja, jadi saya memberitahu orang tua saya dan kami pergi pada hari Minggu berikutnya. Rasanya sangat aneh dan saya tidak tahu apakah itu karena COVID pada saat itu atau sesuatu yang lebih dalam dari itu. Pada hari Minggu yang sama, saya mendapat pesan teks dari salah satu teman saya yang berlari lintas negara dengan saya di sekolah menengah dan dia mengundang saya ke kebaktian gerejanya pada pukul 7 malam di gereja non-denominasi lainnya. Jadi saya pergi dan merasakan hal yang sama lagi, perasaan yang sangat tidak nyaman dan saya tidak tahu mengapa. Jadi saya meninggalkan itu dan mencari agama di Google yang belum pernah terpikir sebelumnya, termasuk asal dan sejarahnya. Kemudian saya mencari tahu siapa yang mendirikan semuanya, dan kemudian Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mendirikan Katolik. Jadi kemudian saya tertarik pada gereja Katolik, satu-satunya orang yang saya merasa sangat nyaman saat itu, dan yang saya tahu adalah Katolik adalah seseorang yang menari bersama saya. Saya menari sepanjang sekolah menengah. Ya, jadi kami memiliki semacam hubungan senior dan junior di perusahaan balet kami. Jadi dia adalah junior saya. Jadi saya menghubunginya. Dan dia pergi ke gereja Katolik lain di Sugarland. Jadi dia mengundang saya untuk pergi ke misa Life Teen minggu berikutnya. Jadi saya pergi. Begitu saya melangkah masuk ke gereja, saya merasa inilah tempat saya seharusnya berada. Ini nyata. Saya hanya tahu bahwa ada sesuatu yang supranatural, bahwa Yesus benar-benar ada di sana. Jadi kemudian saya terus kembali ke sana selama beberapa minggu. Selama itu saya hampir selalu pergi ke gereja sendirian karena mereka tidak selalu konsisten pergi, terutama karena COVID sangat parah saat itu. Dan kemudian saya mengetahui bahwa ada gereja Katolik lain di Sugarland, dan saat itulah saya menemukan Saint Teresa's. Anda masuk dan Anda bisa merasakan bahwa ada sesuatu di sana dan semua orang melihatnya, semua orang mengetahuinya, semua orang sangat hormat dan semua orang menganggapnya serius. Dan ini bukan hanya sesuatu yang saya lakukan pada hari Minggu. Ini seperti hidup mereka, ini dibawa keluar dari gereja ke dalam kehidupan normal mereka yang merupakan sesuatu yang tidak saya miliki saat tumbuh dewasa. Saya suka bahwa itu tidak mencolok. Saya suka bahwa itu bukan hanya sebuah band menyanyikan lagu dan orang-orang melambaikan tangan mereka di udara. Saya suka bahwa meskipun ada kebahagiaan sejati yang datang darinya, ada juga kesedihan yang nyata. Anda membicarakan tidak hanya hal baik, tetapi juga hal yang sulit seperti dia mati untuk dosa-dosa Anda, dibicarakan seolah-olah nyata karena memang begitu. Dan kemudian saya ingat pergi ke adorasi untuk pertama kalinya. Ketika Anda masuk ke dalam ruangan, Anda bisa merasakan kehadiran Yesus di sana bersama Anda, dan Anda bisa merasakannya dalam misa juga, seperti saat Anda melangkah masuk ke dalam gereja. Dan ingat bahwa dia ada di sana, dan seperti dia hadir. Saya pikir itulah mengapa saya suka pergi ke misa juga. Itu hanya karena itu seperti waktu lain yang bisa saya sisihkan. Seperti mana Anda menyisihkan waktu untuk persahabatan dan hal-hal lainnya. Jika Yesus adalah teman saya, maka saya juga menyisihkannya tiap hari. Gereja memberi kita banyak hal yang memberi kita kesempatan untuk menyatukan diri lebih dekat dengan Kristus. Dan Anda tidak bisa mendapatkan itu di luar gereja Katolik. Jadi jika Anda bukan Katolik, Anda tidak bisa mendapatkan sakramen-sakramen itu, atau Anda mungkin tidak tahu tentang sakramentali ini dan Anda tidak bisa menjadi lebih dekat, seperti Anda dibatasi pada titik tertentu, dan Anda tidak bisa menjadi lebih dekat dari yang sudah Anda alami. Maksud saya sangat suka misa Latin. Saya merasa lebih mudah untuk bermeditasi secara pribadi dan benar-benar memiliki percakapan saya sendiri dengan Kristus. Ya, saya merasa seperti saya selalu harus mengatakan sesuatu dalam Novus Ordo dibandingkan dengan misa Latin. Saya bisa mempersiapkan diri untuk pengorbanan, dan misa Novus Ordo bisa dilakukan dengan baik, dan ketika dilakukan dengan sangat hikmat, itu juga merupakan misa yang sangat baik, tetapi banyak mengucapkan hal-hal. Ketika saya pindah ke Oklahoma untuk sekolah, saya sangat bersemangat untuk bersekolah dan pindah, tetapi awalnya saya sangat sedih karena tidak ada misa Latin yang dekat dengan saya. Saya ingat membaca surat yang dikeluarkan oleh uskup untuk keuskupan Houston Galveston. Saya sangat sedih. Saya senang setidaknya saya bisa mengalaminya. Saya senang saya mulai berkonversi ketika saya melakukannya dan bertemu orang-orang yang saya temui saat itu. Setiap kali ada yang ditawarkan,
saya selalu pergi karena itu sangat berbeda dengan cara yang terbaik. Saya merasa selalu ada ruang untuk perbaikan karena kita tidak sempurna. Baik dalam cara kita merayakan misa atau menerima sakramen atau hal-hal seperti itu. Karena saya pikir ada hal-hal yang dapat dilakukan gereja untuk membantu memotivasi kekhusyukan bagi kita, seperti penggunaan piring komuni, karena jika ada piring komuni, itu menunjukkan bahwa jika partikel jatuh, setiap tetes kecil tetaplah Yesus. Dan jika mereka menyediakan tempat berlutut, maka itu jelas mendorong untuk berlutut. Saran yang saya miliki adalah jangan pernah puas. Ya, saya merasa seperti itu untuk sementara waktu, dan saya tidak pernah benar-benar bertanya tentang iman saya sampai saya menjadi siswa senior di sekolah menengah. Saya pikir itu membutuhkan banyak penyangkalan diri, baik itu meluangkan waktu untuk duduk dan benar-benar berbicara dengan Kristus, daripada hanya menjalani hari dengan santai. Saya mencoba menyisihkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan dan sekadar mendengarkan. Jadi saya lebih sering duduk dalam keheningan atau mengemudi dalam keheningan tanpa menyalakan radio atau apapun, karena terkadang dia akan menaruh hal-hal di hati saya untuk dipikirkan. Saya suka banyak membaca, saya berdoa rosario, saya menonton banyak video YouTube Katolik hanya untuk belajar lebih banyak. Saya suka ketika para imam berbicara tentang para santo, karena terkadang saya tidak mengenal mereka, menyukai dan mengenal yang baru. Anda dapat belajar tentang kisah mereka dan apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka, serta bagaimana saya bisa mencerminkannya dalam hidup saya. Ini sebelum saya menjadi Katolik, ini tidak ada yang pernah memuaskan, dan sekarang setelah saya menjadi Katolik, ini adalah kebahagiaan terbesar yang pernah saya rasakan dalam seluruh hidup saya. Saya telah mengenal Yesus dengan cara yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan pada saat yang sama, saya tahu saya bahkan belum menyentuh permukaannya. Jika ini yang saya alami, saya hanya ingin membagikannya kepada semua orang yang saya kenal, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan yang sama seperti saya. Seperti dikatakan oleh Saudari Jessica tadi, bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan para penggantinya, yakni Paus. Jessica juga menuturkan bahwa sumber kekuatan gereja Katolik itu adalah Ekaristi, dan memang benar bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat Kristiani.